Di video kali ini saya ingin membahas tentang masalah akhir zaman, ya. Karena memang akhir zaman itu membuat orang berubah. Akhir zaman membuat orang sudah melupakan Tuhan. Tidak heran ada beberapa negara-negara yang bahkan meninggalkan Tuhan. Jangan heran Eropa dulu menjadi tingkat kegerakan rohani yang luar biasa, tapi pada faktanya adalah sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena justru banyak gereja yang dijual di Eropa. Ada banyak gereja yang bahkan menjadi tempat perbelanjaan. Padahal awalnya gereja itu dibangun sebagai rumah Tuhan untuk semua orang bisa beribadah dan memuliakan Tuhan. Pelajari dalam Alkitab sejarah-sejarah tentang gereja bahwa Eropa menjadi negara terjadinya kebangkitan rohani yang luar biasa pada tahun 1500-an. Bahkan tidak hanya itu saja, justru dari tingkat dari kegerakan yang terjadi di Eropa, maka muncullah para evangelis, para penginjil-penginjil dari Eropa yang mereka datang ke Asia, sampai bahkan di negara kita Indonesia, sampai di Papua, sampai di Ambon, sampai di Sulawesi, sampai di Sumatera, bahkan ke pulau-pulau terpencil. Bahkan mereka rela memberikan nyawanya mereka sebagai martir untuk mereka mengabarkan Injil Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Akhir zaman membuat Eropa kehilangan identitas dirinya sebagai rumah kegerakan di tahun 1500-an, yang bahkan saat ini ada muncul hal-hal yang aneh yang di luar nalar akal manusia, LGBT di mana-mana. Bahkan orang bisa melakukan perkawinan sesama jenis di Belanda, bahkan di Prancis, bahkan bendera-bendera seperti LGBT, the rainbow flag sudah berkibar di mana-mana. Ini agak cukup miris. Dulu pernah menjadi kegerakan yang sangat luar biasa, tapi justru sekarang kehilangan jati diri karena meninggalkan Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Kita perlu untuk mengikuti zaman masa ke masa, tapi jangan sampai kita mengikuti spiritnya. Kita hidup di zaman yang semakin hari semakin tua. Hari ini ada di 2022, tahun depan 2023, 2024, dan keadaan akan semakin berubah. Gadget lebih semakin modern, teknologi akan semakin modern. Ada banyak perubahan yang terjadi, mulai dari elektronik, mulai dari perkembangan dunia digital, perkembangan pertelevisian, media, semuanya berubah. Dulu kita tidak pernah menemukan tentang pembayaran uang secara digital, tapi sekarang kita tidak perlu harus bawa uang cash kemanapun kita bisa bayar, kemanapun kita bisa melakukan transaksi jual beli. Itulah perkembangan dari akhir zaman. Dan kita perlu berterima kasih atas bapak-bapak penemu untuk mereka memunculkan ide-ide yang baru agar semakin hari ini, zaman ini semakin berkembang. Tidak hanya tidak ketinggalan, tapi semakin menuju kepada perkembangan di mana-mana lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang dijangkau, lebih mudah dimengerti. Tapi yang terjadi adalah justru ada satu hal yang harus kita antisipasi dengan perkembangan akhir zaman. Jangan sampai bahwa semua itu merubah akhlak dan iman serta mental manusia. Salah satunya, Alkitab mencatat jelas bahwa kalau kita baca dalam kitab 2 Timotius pasal 3, nanti bisa baca di rumah, dimanapun kalian bisa baca Alkitab kalian untuk kita bisa belajar sama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, Alkitab mencatat, ketahuilah pada hari-hari terakhir, akhir zaman, akan datang masa yang sukar. Memang semua sukar, susah sekali. Apapun sekarang, pekerjaan susah, kemudian sepertinya juga cari udara yang bersih juga susah. Sepertinya bercocok tanam juga susah. Semakin banyak penduduk, lahan juga semakin menipis. Ada banyak kesusahan-kesusahan. Tingkat kemiskinan semakin bertambah, semakin hari, semakin zaman tahun bertambah. Tingkat kemiskinan, orang sukar cari uang, orang sukar makan. Di mana-mana terjadi kesukaran. Dan pada ayat yang kedua, Alkitab mencatat manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan kita lihat orang bisa menggadaikan apapun yang penting demi uang. Orang bahkan, saya dengar berita yang agak cukup menyedihkan, seorang bapak jual anak untuk menjadi seorang pekerja seks komersial untuk dia dapat uang dari anak tiri yang dia jual. Itu cukup miris buat saya. Bahkan sesama keluarga
bertengkar hanya memperebutkan harta yang fana, yang kemudian mati tidak akan bisa dibawa ke alam baka. Kita tidak akan bisa bawa itu. Tapi karena uang, orang mulai ribut, orang bunuh-bunuhan, sampai kemudian orang saling bertengkar, saling menyakiti satu sama lain. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tuhan mah nomor sekian, gak peduli. Makanya banyak sekali yang meninggalkan Tuhan. Lihat aja, dengan adanya zaman modern, negara-negara seperti Korea yang pernah terjadi kegerakan rohani yang luar biasa, dan muncul seorang hamba Tuhan bernama David Paul Yonggi Cho. Justru sekarang terjadi penurunan tingkat iman kekristenan akibat K-pop. Bukan hanya lifestyle, tapi spirit gay di mana-mana. Laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan, lesbian, gay, transgender sudah ada di mana-mana, dan mereka menganggap itu biasa sebagai batas normal orang untuk hidup di dunia dan mengatasnamakan HAM, hak asasi manusia, tapi melupakan Tuhan. Ayat yang ketiga, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ini semua sudah ditulis. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada akhirnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan yang terjadi adalah akhir zaman membuat orang jauh daripada Tuhan. Apa yang terjadi pada akhir zaman? Poin yang ditulis dalam kitab Timotius, 2 Timotius pasal 3, menjelaskan keadaan manusia. Mereka melupakan Tuhan. Dan bukankah itu terjadi buat rekan-rekan kita yang dulu sangat dekat dengan Tuhan, tapi tidak peduli lagi untuk mereka mau dekat dengan Tuhan. Tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan firman. Lihat, orang sudah mulai kehilangan integritas diri, jati diri. Kejahatan merajalela di mana-mana. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita melihat keadaan akhir zaman? Terkadang kita cuma sibuk hanya sekedar berdoa. Saya minta maaf, berdoa tidak akan pernah bisa mengubahkan apa-apa. Karena tugas kita bukan hanya berdoa, tapi membawa kasih dan perubahan ke semua orang. Dan itu tidak bisa hanya dilakukan hanya sekedar doa. Terkadang terbanyak saya temukan kita cuma sibuk dengan kegiatan doa, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita cuma sibuk seperti katak dalam ketempurung. Kita teriak-teriak tentang Tuhan, tapi orang di luar sana mereka tidak bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya sederhana, ketika kita melihat kemerosotan iman dan moral, pedulikah kita terhadap mereka? Atau jangan-jangan kita ini hanya menjadi penilai dan hakim atas kehidupan seseorang yang sudah tergerus dan terbawa arus akhir zaman? Banyak contoh. Apa yang kita lakukan ketika kita lihat tetangga kita adalah seorang gay yang ternyata pasangannya pria, laki-laki dan pria. Padahal kita tahu itu salah. Yang kita lakukan adalah kita tidak menolong dia, kita nggak nolong, tapi kita cuma ngomong. Dan kita sebarkan gosip itu di mana-mana. Makanya Alkitab mencatat keadaan manusia akhir zaman mementingkan diri sendiri. Ketika lihat orang lain salah, tugas kita bukan ngomong, tapi tugas kita nolong. Mau nggak kita tolong mereka? Oh iya Pak, kasihan sih hidup mereka, kasihan orang tuanya. Perceraian terjadi di mana-mana. Tapi apakah itu cuma sebatas karena kita ngomong mereka salah? Atau kita nolong untuk mereka keluar dari kesalahan mereka? Terbanyak yang kita lakukan, lihat, kita cuma ngomong. Kita ngomong bahwa ada banyak orang yang merosot imannya. Kita ngomong bahwa ada banyak orang yang meninggalkan Tuhannya. Kita ngomong bahwa ada banyak orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Tugas kita bukan ngomong, tapi nolong. Satu kali saya punya seorang sahabat, dan sahabat saya ini bukan seorang anak Tuhan. Sahabat saya ini punya kelemahan, punya kekurangan, dan punya dosa yang tersembunyi, yang selalu kita ngomongin di mimbar. Makanya stop mimbar hanya ngomongin tentang masalah uang, perpuluhan, persembahan. Stop it. Gereja harus merubah hidup seseorang. Gereja jangan cuma fokus untuk merubah isi kantong. Gereja jangan fokus hanya merubah
isi jumlah jemaat, berapa banyak yang hadir, berapa yang kurang, berapa yang tidak ibadah, tapi gereja harus merubah hidup seseorang. Karena saya percaya di mana orang ketemu Tuhan pasti hidupnya berubah. Tapi itu perlu kita untuk menolong mereka. Makanya kita harus fokus untuk bisa nolongin mereka sih. Oke bos? Bukan cuma kita sekedar ngomong. Kita tolongin mereka untuk mereka bisa dekat dengan Tuhan. Dan teman saya ini bukan seorang anak Tuhan. Maka satu kali karena begitu dekat dia bilang, I'm gay. Saya homo. Gak usah alergi kalau dengar kata homo. Gay dan homo sama. Dia cuma mau ngomong sama saya, dia nggak bisa ngomongin ke banyak orang, dia nggak bisa ngomongin ke teman-temannya karena itu adalah aib. Buat saya dosa bukanlah sebuah aib, menjadi aib kalau itu tidak diomongkan, tapi kita tahu dan kita tidak menyelesaikan. Kalau kita ngomongin orang yang punya dosa, bukankah kita juga punya dosa? Atau saudara mau ngomong, oh enggak, saya nggak gay, oh enggak, saya nggak berzina, oh enggak, saya nggak pernah membunuh. Tapi bukankah ketika engkau menganggap dirimu lebih benar daripada orang lain, bahwa engkau lebih berdosa daripada orang itu? Pelajari dalam Alkitab. Siapa yang Yesus tidak suka? Farisi dan Saduki. Apa kesalahan mereka? Mereka enggak berzina. Apa kesalahan mereka? Mereka enggak membunuh. Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka adalah mereka anggap diri mereka lebih benar daripada orang lain. Itulah kesalahan mereka. Maka kemudian teman saya ini ngomong sih sama saya. Dia bilang, Fit, I'm gay, Fit. Saya nggak kenapa-napa. Saya nggak langsung bilang, kamu ya, kamu gay ya, kamu itu nanti akan dikutuk oleh Tuhan kalau kamu nggak berubah. Coba perhatikan berapa banyak kita yang kita lebih suka menghakimi daripada kita menolong secara pribadi. Oh kamu homo ya, kamu gay ya, kalau kamu nggak bertobat kamu mati masuk neraka. Kita hanya suka menakut-nakutin orang dengan kesalahan yang mereka buat. Dan kemudian ketika dia bilang sama saya, I'm gay, saya bilang, oh oke bro, ayo berubah dong. Apa yang bisa aku bantu? Kalimat ini penting buat kita ketika kita menemukan kesalahan mereka dan buat orang nyaman atas dosanya untuk mereka bisa ngomongin sehingga kita bisa nolongin. Penghakiman tidak akan pernah bisa nolongin orang. Penghakiman hanya membuat orang merasa tertuduh dalam hidupnya. Ya aku berdosa, aku masuk neraka. Ya aku berdosa, aku gagal, aku jatuh, aku salah. Ya aku berdosa, aku pasti hancur. Ya aku berdosa, aku tidak dikenan oleh Tuhan. Ya kamu berdosa, kamu tidak layak di pelayanan. Ya kamu berdosa, kamu tidak layak di rumah Tuhan. Ya kamu berdosa, maka lebih baik kamu jauh daripada Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat orang berdosa. Dia tidak pernah menjauhi orang berdosa, tapi dia dekati orang berdosa karena dia sahabat orang berdosa. Dan setiap orang yang berdosa dekat dengan Tuhan dan diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Salah satunya adalah seorang pelacur namanya Maria Magdalena. Kemudian teman saya bilang, ya I'm gay. Sampai kemudian saya tolong dia. Setiap ketemu saya tolong dia. Yang anehnya adalah ketika justru saya dekat dengan dia, beberapa orang tahu dia gay. Orang menyebut saya, itu jangan-jangan David Tirson gay juga karena temennya dia gay. Bukankah Yesus berteman dengan seorang pelacur? Bukankah Yesus berteman dengan pemungut cukai? Bahkan Yesus menumpang di rumah pemungut cukai. Kalau kita lakukan hal seperti itu, kapan mereka bisa mengenal Tuhan? Stop untuk kita menghakimi. Saya tidak peduli dengan omongan orang, karena saya bergaul dengan dia. Saya duduk, makan, saya ngobrol, saya ke mall sama-sama dengan dia. Orang ngomongin saya gue, I don't care. Karena buat saya, siapa yang akan tolong dia? Karena orang sibuk untuk ngomongin, orang sibuk untuk menghakimin daripada nolongin. Sampai akhirnya dia cerita tidak ada satupun yang peduli dengan dia. Dan bahkan dia tidak mau ketemu dengan teman-temannya. Dan dia meninggalkan teman-temannya. Dan dia merasa nyaman dengan saya. Bahkan satu kali dia ikut saya ke Malaysia. Saya melayani di sana. Dia bukan anak Tuhan. Dan kemudian dia perlahan-lahan dia minta bantuan untuk dia bisa keluar dari kelemahan yang sedang dia alamin, yang dia sedang gumuli. Sebagai sahabat, saya tolong dia, saya ngomongin banyak hal. Dan apa yang terjadi puji Tuhan,
Sampai di satu titik dia memutuskan, kelihatannya aku punya pacar. Ya, dia perempuan. Saya bilang, beneran perempuan? Atau jangan-jangan laki-laki udah jadi perempuan? Dia bilang, enggak, pacarku perempuan. Dan akhirnya dia menikah. Namanya Stephen Marisa. Saudara bisa cek, dia sahabat saya. Suatu saat saya akan posting, saudara bisa lihat di Instagram saya, bagaimana hidupnya dari seorang gay homo, dan kemudian dia bisa mengenal Tuhan, dia tahu identitasnya dia siapa, dan menikah, dan sekarang dia sudah punya anak yang mereka sayangin. Kalau kita melihat keadaan manusia akhir zaman, stop untuk ngopongin. Ayo kita tolong. Karena kalau tidak, akhir zaman akan dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan orang-orang hingga mereka melupakan Tuhan. God bless you.